Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi amin. Wa furuduhu tawi piro-piro padune wudu. Ini saya cuma mengulang karena memang ini sebenarnya sudah dijelaskan kemarin. Kalau tidak salah yang waktu dijelaskan sama wa furuduhu lan utawi padune wudu iku aniyatun suwiji niat. Ada ing lakoni fardu, ada ing lakoni fardil wudu'i ing keparduane wudu. Dimana bahwa niat wudu yang pertama, mohon maaf, fardu wudu atau rukun wudu yang pertama adalah niat. Walaupun dimana bahwa kenapa posisi yang pertama harus niat terlebih dahulu, dimana bahwa niat ini diambil dari hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai munafal stoyo innamal a'malu. Nah, jadi yang pertama, yang paling utama diletakkan di suatu perkara, suatu kegiatan, yang pertama adalah niat terlebih dahulu. Niat terlebih dahulu. Nah, setelah niat baru, dimana bahwa di sini di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 ini adalah dalil tentang wudu. Jadi manakala mau sholat, manakala kalau di sini memang dalilnya khusus untuk sholat, tetapi untuk memegang Al-Quran dan lain sebagainya atau bahkan orang yang dawam wudu, ini dalil utama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini adalah salah satu dalil yang diartikan ya ayyuhalladzina amanu Allah wa rasuluhu ala bil mawati wa ma'na. Ya ayyuhalladzina amanu hewa kang padha iman idza kuntum ila sholati takalane sira kabeh arep nglakoni salat awal diri akan atau jumenengaken salat basilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu wa aydiyakum lan tanganmu ilal marafiqi maring. Kalau di sini di dalam Al-Quran menggunakan bahasanya ke maring sikut, tetapi nanti ketika di bahasa kita bukan pakai ilah tetapi menggunakan kata ma'a. Yang selanjutnya wamsahu bi ru'usikum, yang perlu dibasuh kemarin dikatakan wujuhakum wa aydiyakum. Wujuhakum wajah-wajah sira kabeh, wa aydiyakum lan tangan ira kabeh, tetapi wamsahu bi ru'usikum, wamsahu lan ngusap bi ru'usikum, apa namanya, kepala. Baru yang selanjutnya adalah menggunakan wawunya wawu atop. Wawu atop itu tidak disandarkan kepada wamsahu bi ru'usikum, tetapi disandarkan kepada wujuhakum wa aydiyakum. Dan lanjutannya bagaimana? Wa arjulakum. Wawunya di sini adalah wawu dan arjulakum ilal ka'bain ini adalah sebenarnya masih lanjutan dari wujuhakum wa aydiyakum. Tidak disandarkan kepada wamsahu. Kalau wamsahu khawatirnya begini, kalau disandarkan kepada wamsahu, wong-wong sing padha iman kabeh nek wayahe panjenengan arep salat wa fadsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu wa aydiyakum lan tangan ira kabeh ilal marafiqi maring sikut, wamsahu lan diusap. Apa sing diusap? Ru'usakum, ru'usikum, kepala. Kalau ini disadarkan kepada ru'usikum, wa arjulakumnya nanti khawatirnya diartikannya diusap lagi.
Berarti kaki nggak usah dibasuh, diusap. Nah, ini yang nanti khawatir bisa salah, makanya di sini menggunakan wawa atau disandarkannya kepada wujuhakum fa'ayyakum. Artinya apa? Yang setelah niat lalu tadi persilu wujuhakum, ini sudah sesuai dengan dalil Al-Quran menurut yang menurut Imam Syafi'i. Ini sudah barang tentu mengambil dari dalil ini. Yang pertama niat diambil dari hadis, yang selanjutnya adalah diambil dari Quran. Ini dalil utamanya. Nah, manakala niat, maka bagaimana tata cara niatnya? Niatnya itu seperti apa? Niatu ada infardil wudu'i awit toharah istibahati sholah. Boleh menggunakan niat fardhu wudu, niat wudu boleh menggunakan bahasa niat wudu. Kalau menggunakan bahasa Arab itu kan dari sejak kecil kita memang diajari dengan menggunakan bahasa Arab. Memang lebih afdolnya adalah menggunakan bahasa Arab, dengan catatan kita juga tahu tentang artinya. Biasanya kan nawaitul wudu'a li raf'il hukmil hadasil ashari fardholillahi ta'ala, niat insun banyak wudu. Biasanya kan seperti itu kalau di kampung. Nah, itu sebagai pemantapan. Dilapalkannya itu hanya sebagai pemantapan, tetapi yang paling utama di dalam hati itu adalah saya niat wudu, itu selesai. Atau diganti, bukan menggunakan kata wudu, pakai kata toharoh, bisa enggak? Bisa. Saya niat sesuci istibahati sholat supaya bisa melaksanakan sholat. Boleh? Boleh. Lalu letaknya niat itu di mana? Letaknya niat itu ada di hati. Adapun melafalkannya itu adalah sunnah. Istibahati sholat. Inda awali husnil juz'in. Niat itu adalah inda awali husnil juz'in, ing dalem nalikane kawitane masuk sebagian juz. Jadi ketika niat itu adalah di saat awal kita mau membasuh wajah. Boleh enggak pas waktu cuci tangan kita sudah niat? Boleh. Tetapi jangan sampai putus. Niat utamanya di saat kita sudah mengambil air lalu mau dibasuhkan ke dalam ke wajah, di situ pun kita harus niat. Walaupun tadi di awal kita sudah niat mau wudu habis cuci tangan, nah kita niat, tetapi niat yang paling utamanya itu jangan sampai putus. Boleh niat terus. Nah, ketika kita sudah mengambil wudu, mengambil air di tangan, baru ketika dibasuhkan itu kita niat yang sesungguhnya ada di situ. Di awal membasuh wajah itu niatnya. Yang selanjutnya, di mana bahwa kemarin sudah dijelaskan bahwa batasan-batasan wajah itu, maaf ya, kita kira-kira saja. Batasan wajah itu adalah dari tumbuhnya rambut. Saya tidak membahas yang sing orang rambutnya, atau mungkin maaf rambutnya agak ke belakang. Kemudian nah itu. Tetapi minimal kita bisa mengira-ngirakan kira-kira tumbuhnya rambut itu di mana. Nah, tumbuhnya rambut itu di mana sampai ke dagu. Nah, sedikit berbicara tentang wajah, maaf dengan segala hormat, di mana bahwa wajah itu adalah yang area wajah ini adalah dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu, dari udunain antara kedua telinga.
Jadi ngapunten dengan segala hormat, barangkali nanti panjenengan di saat sholat melihat istri kok mukenanya ininya terbuka, maka itu harus ditutup karena ini bukan termasuk wajah. Jadi singarannya wajah ki mung cuma dari sini sampai sini. Kapunten kalau ada kok istri, mohon maaf ya, istri sholat atau perempuan sholat kok ininya terbuka, berarti auratnya terbuka. Nah auratnya terbuka berarti tidak sah. Makanya ngapunten nek ngangge nopo apa mukena. Nah, ini harus ke sini, harus ke nutupi ini. Jadi ini tuh ketutup. Karena wajah ini cuma sampai sini, bukan sampai. Kalau ini kan bagiannya bagian leher. Nah, ini. Makanya harus paham batasan-batasan wajah itu sampai mana. Dari tubuhnya rambut sampai ke dagu, atau dari kanan ke kiri itu dari tubuhnya, mohon maaf, daun telinga kanan, daun telinga kiri atau udunain kalau dalam bahasa kita itu yang wajib dibasuh kalau di dalam wudu, atau wajib terbuka manakala perempuan di saat sholat, kecuali ketika di bawah dagu itu wajib tertutup. Jadi ngapunten, monggo sama-sama kita memberikan pendidikan kepada istri, anak mungkin agar itu tadi. Ya kalau yang sudah dimampu lah, maaf. Oh istri saya ternyata kalau sholat ininya terbuka, padahal udah 15 tahun yang lalu sholatnya seperti itu, ya sudah biarkan dimaafkan karena ketidaktahuan. Ini juga seperti itu. Makanya harus tertutup kalau perempuan khusus. Begitu juga sedikit membahas masalah ini. Begitu juga ini apa jenenge efek-efek, ya benar kalau dalam bahasa ini efek. Ini harus tertutup. Makanya kan apa tuh kalau di mukena itu ada mukena yang ditarik ke sini ya. Apa namanya, ada tali. Itu tujuannya agar manakala ia angkat tangan dalam keadaan apa namanya takbiratul ihram atau di saat ini nggak lepas ke sini, apa namanya si mukena itu nggak lepas ke sini, nggak turun ke bawah, yang menyebabkan ketika turun ke bawah maka ini masuk dalam kategori harinya di situ. Makanya biasanya kalau mukena itu ada tali di sini diikat. Tujuannya agar tidak, karena yang terbuka cuma kamu, bukan ini. Kalau yang langsung, karena sekarang kan potongan. Nah itu, dan iya kebanyakan ngapunten mang jero insyaallah ngerti. Pun ngertos. Jadi kebanyakan itu kan potongan ya. Kalau potongan itu memang khawatir membuka, maksudnya rawan, bukan khawatir lagi, rawan terbuka, rawan ini auratnya. Makanya lebih bagusnya adalah orang-orang dulu itu yang persis kayak pocong, maaf, sing pakai bablas itu loh, mukena yang bablas yang potongan langsung itu bagusnya. Tetapi sekarang kan menggunakannya yang potongan. Nah, dengan catatan ya kalau memang menggunakan yang potongan, dengan catatan ya harus apa bahasanya, menggunakan daleman, entah itu gamis atau apa yang sekiranya bisa. Nah, itu makanya kalau bisa itu menggunakan tadi yang satu potong ya. Nah, kan biasanya kan kalau sekarang itu kan kebanyakan hampir semuanya bawahannya ada, asalnya juga ada. Tetapi yang paling bagus itu yang kayak pocong mau, jadi dari atas ke bawah itu benar-benar nutupi segalanya. Itu yang paling utamanya itu. Terus yang kedua ini tadi, kalau perempuan hanya itu, karena itu sangat riskan terbuka, itu ya salah satunya ini efek-efek loro. Apa sih efek-efek yang bahasa ini? Telapak tangan. Tetapi yang ininya ya apa namanya? Iya.
punggung, punggung tangan. Nah ini harus tertutup.